Shalom saudara, selamat pagi. Janji Allah versus janji manusia. Itulah judul renungan kita pagi ini. Terambil dari pembacaan firman Tuhan Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebagai manusia tentunya setiap kita pernah berjanji atau dijanjikan sesuatu oleh orang lain. Dan hal yang paling menjengkelkan adalah ketika seseorang mengingkari janjinya kepada kita, bukan? Demikian juga sebaliknya, kita akan merasa bersalah jika gagal menepati janji kita pada seseorang. Bagaimana dengan janji Allah? Di dalam Yesaya 7 ayat 14, Allah berjanji kepada umatnya tentang kelahiran Sang Immanuel dari seorang perempuan muda. Namun berbeda tentunya dengan manusia. Allah tidak pernah ingkar janji. Ia menggenapi janjinya dalam Matius 1 ayat 23 yang tadi kita baca. Kelahiran Yesus Kristus Sang Immanuel adalah bukti pemenuhan janjinya. Penggenapan ini menunjukkan bahwa janji Allah tidak dibatasi oleh waktu. Rentang waktu antara nubuatan Yesaya dengan kelahiran Tuhan Yesus kurang lebih makan waktu 600 tahun. Suatu kurun waktu yang cukup lama, yang panjang, tetapi Allah tidak pernah melupakan janjinya. Ada peribahasa Jawa mengatakan, isu dele wengi tempe. Pagi masih kedelai, malam sudah berubah menjadi tempe. Ini gambaran sifat manusia yang begitu cepat berubah dan lupa. Seringkali kita berjanji di pagi hari, kemudian mengingkarinya di malam hari. Namun Allah tetap memenuhi janjinya. Walaupun janji itu telah melewati 6 abad lamanya, Allah tetap menggenapinya. Janji Allah juga dipenuhi dengan cara yang tidak terduga. Yesaya menubuatkan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Matius juga mencatat bahwa Maria adalah seorang anak dari darah ketika mengandung dan melahirkan Yesus. Kepada malaikat yang memberitakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi kalau aku belum bersuami? Dicatat dalam Lukas 1 ayat 34. Karena itu malaikat menjelaskan bahwa Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya, sehingga ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang disebut Kudus, anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah cara Allah yang tidak terduga untuk menepati janjinya. Janji Allah bukan hanya tak terbatas waktu ataupun cara yang tak terduga, tapi juga disertai dengan penyertaan Allah. Yesaya dan Matius menyebutkan bahwa anak laki-laki itu akan diberi nama Immanuel. Im artinya bersama, Manu artinya kita, dan El artinya Allah. Dengan demikian Immanuel artinya Allah beserta kita. Tuhan Yesus adalah tanda penyertaan Allah. Ia adalah Allah yang menjadi manusia dan diam di antara umatnya. Yohanes 1 ayat 14. Setelah ia menyelesaikan tugasnya di bumi, Tuhan Yesus kembali ke surga dengan janji bahwa ia senantiasa menyertai kita hingga akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Bapak Ibu Saudara, Natal adalah penggenapan janji Allah yang tidak terbatas dengan waktu, yang digenapi dengan cara tak terduga, dengan penggenapan, dengan penyertaannya. Jika kepada manusia yang seringkali ingkar janji, kita percaya terlebih kepada Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.